Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi, salam satu hati, yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Aduh, Ibu senang sekali karena hari ini kelas 5 begitu semangat. Iya, sebelum mulai Ibu cek dulu siapa yang belum hadir? Ya, semua tempat sudah isi, berarti hadir semua. Baik, luar biasa kelas 5. Nah, sekarang untuk mengawali kegiatan kita, Ibu minta satu orang pimpin doa. Sudah giliran siapa hari ini? Teman Cynthia. Ya, mari Cynthia silahkan pimpin doa. Guru dan teman-teman, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu Tuhan atas perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami mau belajar, terangkanlah pikiran kami agar dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik. Namun tekan puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, baik, terima kasih anak setia yang selalu telah mengawal kita dalam doa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu selalu mengingatkan bahwa dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan di mana saja kita berada, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat mana saja yang kita pergi. Baik ya? Iya. Di awal pembelajaran ini masih dalam semangat kemerdekaan toh kita. Iya, Ibu ajak kita semua berdiri. Kita menyanyi lagu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Pembelajaran, Ibu harapkan kita semua mengikuti pembelajaran dengan tertib. Oke. Iya, hari ini kita akan belajar tentang, kita masih dalam tema apa? Tema kedua yaitu Udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita masih di subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran yang kedua. Sebelum Ibu masuk di pembelajaran kedua, Ibu mau tanya dulu. Kemarin di pembelajaran yang 1 kita belajar tentang apa ya? Organ pernapasan. Kalian Ciro cepat sekali. Tepuk tangan untuk Ciro dulu, baik. Tentang organ pernapasan pada apa? Tubuh. Pada tubuh. Yang lain? Cynthia. Pada hewan. Organ pernapasan pada hewan. Baik. Siapa masih ingat ya? Ibu mau tanya dulu. Kalau hewan serangga itu bernapas dengan apa? Olive? Trakea. Dengan trakea. Tepuk salut untuk Olive. Tepuk salut. Salut Olive. Olive oke. Iya, luar biasa. Sekarang mau tanya lagi. Kalau begitu, ikan bernapas dengan apa? Ada Sandro. Insan. Ikan bernapas dengan insang. Bagus sekali Sandro. Terus ada ikan nggak yang bernapas dengan, selain dengan insang itu ikan bernapas dengan apa? Satu pakai angkat tangan. Kau? Lumba-lumba ada apa? Dengan paus. Itu mereka bernapas dengan apa? Iya, ikan, kecuali lumba-lumba dan paus, mereka itu bernapas dengan paru-paru. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita belajar tentang pernapasan pada manusia. Kalau hewan belajar kemarin toh? Oke. Mari anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kelas 5 mampu mengidentifikasi
organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membuat bagan, kamu kelas 5 mampu membuat bagan kerja organ pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks, kelas 5 mampu menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa dengan benar. Lalu yang berikut, dengan berdiskusi, kelas 5 mampu membuat kalimat dengan pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, gimana itu dengan baik. Yang berikut, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, kelas 5 mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Baik. Iya, perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat semua ke layar. Ada gambar apa itu ya? Manusia. Dia ada buat apa itu? Menarik nafas. Menghirup udara, ada yang menarik nafas. Lihat sudah. Ada pohon toh? Segar sekali. Kamu rasa segar tidak kalau seperti itu? Iya, itu dia sedang menutup mata, lalu dia tarik nafas. Coba kamu sama-sama tutup mata semua. Coba tarik nafas. Kita semua bernapas ya? Kita semua bernapas. Baik. Ibu mau tanya, kamu bernapas tidak tadi? Bernapas ya? Terus? Kamu rasa segar tidak? Segar, Bu. Semua makhluk hidup itu bernapas tidak? Coba siapa bisa bayangkan kalau seandainya kita itu tidak bernapas? Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi kalau kita tidak bernapas? Coba Gerald, kenapa? Bisa mati. Bagus sekali. Yang lain, kalau kita tidak bernapas, kita tidak mungkin hidup. Karena ciri makhluk hidup kan pasti dia bernapas. Baik. Iya, semua makhluk hidup bernapas. Kita juga bernapas. Nah, ada bacaan tentang sistem pernapasan pada manusia. Semua perhatikan ke layar. Mari kita baca sama-sama. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada alveolus. Nah, ini ada penjelasan masing-masing. Kita lihat. Yang pertama, hidung. Sama-sama baca. 1, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring, tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah mango.
Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan kamu 2 menit untuk baca ulang kembali tentang itu. Silahkan. Sudah? Selanjutnya ini dia adalah bagan organ pernapasan pada manusia. Kamu lihat bersama. Yang paling pertama adalah apa? Hidung. Hidung itu apa? Tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Yang kedua, faring, merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Laring terdapat di belakang faring. Yang berikut, batang tenggorokan atau trakea adalah pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi tadi kan di hidung tadi kan sudah disaring oleh rambut-rambut halus toh, udara yang masuk. Jika ada yang masih lolos, dia akan mendorong keluar lagi di trakea sini. Mulai ada selaput lendir itu, dia akan dorong lagi keluar itu bakteri-bakteri yang masih lolos masuk tadi, ya. Berikutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Yang berikut, paru-paru. Paru-paru ada bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus, dan yang sebelah bawahnya adalah alveolus. Di alveolus ini yang ada di dalam paru-paru itulah terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Itu di dalam alveolus. Alveolus tuh dia tuh di dalam paru-paru. Dia bentuknya seperti buah apa tadi? Buah anggur. Nah, ini gambar kita punya organ pernapasan. Dari atas ya, yang ini namanya rongga hidung tadi. Ada toh yang kamu bisa lihat toh? Yang bagian dalam itu, nah di ini kan bisa masuk lewat rongga hidung, juga bisa masuk lewat mulut. Ya. Lalu ini yang namanya laring. Faring, percabangan antara trakea lalu paru-paru. Paru-paru ini cabang bronkus ini nih. Ada bronkus kiri, ada bronkus kanan. Lalu bronkiolus dan alveolus, ini paling dalam paru-paru, ini alveolus. Bentuknya tuh seperti ini nih tadi. Yang Ibu bilang seperti buah anggur. Baik, masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Huha. 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 Ya. Masih semangat toh? Nah, sekarang kalian amati ada video proses pernapasan pada manusia. Ya, Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas,
Udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Kita sudah lihat tentang proses pernapasan pada manusia yang kita rasakan itu. Kita mulai toh, kita hanya tahu bahwa dia masuk melalui hidung, terus keluar lagi lewat hidung, ya toh. Nah, sebenarnya prosesnya itu seperti itu. Jadi bagian dalam organ tubuh kita ini sampai ke paru-paru melalui proses yang seperti tadi. Bisa ya? Iya, seperti ini perjalanan urutan sistem pernapasan pada manusia. Sama-sama, mulai dari mana? Hidung, lalu ke faring, laring, batang tenggorokan, lalu ke bronkus, bronkelus, baru ke paru-paru. Dan di situ terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang di dalam apa tadi? Di dalam apa tadi? Alveolus yang berbentuk seperti buah anggur. Oke. Iya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan dari proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang berikut untuk memahami isi teks. Tadi kan Ibu sudah sediakan teks, ya toh? Bagaimana untuk bisa memahami isi teks? Kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, masih ingat kata-kata tanya? Masih, Bu. Apa-apa saja kata-kata tanya? Apa, mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Iya, sudah lihat di sini ya. Ya, kita lihat di sini ada kata-kata tanya dan penggunaannya. Kata tanya apa? Untuk menanyakan? Nama, benda, sebab. Iya, untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Yang kedua, kata tanya di mana? Di mana itu untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga, kata tanya Kapan? kapan? Untuk menanyakan Waktu kejadian sesuatu. waktu kejadian suatu peristiwa. Yang berikut, siapa? Untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Berikutnya, mengapa? Untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Lalu, bagaimana? Untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan pendapat atau sikap. Yang terakhir, kata tanya berapa? Untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Masih ingat toh? Kita sudah dapat ulang-ulang ya dari kelas 4. Kita sudah belajar tentang ini. Berikutnya, nah, ada gambar orang buat apa ini? Main piano. Mereka dua sedang bercerita nih tentang bahas. Dia bilang, yang satu bilang, apakah kamu tahu tangga nada itu? Dia jawab, iya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Ulang sama-sama, tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Tahu tidak tangga nada? Apa tuh tangga nada? Iya? Apa? Terus? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tepuk salut untuk Andre dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, Andre. Andre oke. Iya, dia masih ingat. Yang lain ini tidak mau jawab. Bagaimana tadi? Tangga nada itu apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya, fungsinya apa? Supaya kita bisa menyanyi dengan baik, toh kita harus belajar tangga nada. Masing-masing nada itu bunyinya beda-beda, toh.
Coba sama-sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah tangga nada. Kita perhatikan, tangga nada diatonis itu ada dua macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Beda ya, mayor dan minor. Terus apa itu tangga nada diatonis mayor? Iya, tangga nada diatonis mayor itu tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Itu bedanya. Kalau minor beda. Dia punya tangga nadanya susunannya 1,5, 1, 1,5, 1,1. Nah, sekali ini kita belajar dulu tentang tangga nada mayor. Tangga nada apa? Mayor. Iya, tangga nada diatonis mayor. Nah, ini yang tadi Ibu bilang susunan nadanya. Yang kita sebut do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu dalam bentuk angka, notasi angka. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau nama nadanya dimulai dengan C. Do itu biasanya C. C, D, E, F, G, A, B, C. C lagi karena do. Oke. Lalu jarak nadanya, intervalnya nada mayor tadi 1, 1,5, 1,5. Itu interval atau jarak nada pada tangga nada mayor. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Coba baca sama-sama. Yang pertama apa? Bersifat riang gembira. Iya, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua? Bersemangat. Bersemangat. Yang ketiga? Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do Atau C. Ya, tadi Ibu bilang nada do atau C toh? Iya, jadi ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Oke, baik. Ini contoh-contoh nada lagu-lagu dengan tangga nada mayor. Siapa bisa kasih contoh? Karena dia lagu bersemangat. Contohnya apa ya? Coba Cynthia. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Aduh, bagus sekali. Tepuk salut untuk Cynthia dulu. Tepuk salut. Salut. Cynthia. Cynthia, oke. Bagus sekali. Siapa lagi bisa kasih contoh? Contoh lagu yang bersemangat. Tadi kita baru saja menyanyi. Aduh, siapa yang tidak tahu lagu tadi apa? Lagu Hari Merdeka. Tepuk salut untuk Tasya dulu. Tepuk salut. Salut Tasya. Tasya, oke. Apalagi lagu anak-anak kamu? Coba. Kalau ayo kawan kita bersama. Tahu tidak itu lagu? Tahu. Lagu judulnya apa ya? Menanam jagung. Menanam jagung. Kira-kira dia lagunya sedih atau semangat? Semangat. Kalau begitu dia masuk dalam lagu bertangga nada? Mayor. Bertangga nada? Mayor. Iya, itu lagu-lagu yang bersemangat itu. Itu semua contoh lagu dengan tangga nada mayor. Nah, ini ada banyak ya. Di sini ada lagu-lagu nasional. Contoh-contoh lagu bertangga nada diatonis mayor adalah Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Kalau Ada Bandung, Gebiar-gebiar dan Garuda Pancasila. Masih banyak sekali ya. Baik, kamu masih semangat? Masih, Bu. Ciro macam melamun Ciro nih. Masih semangat? Masih, Bu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Siapa yang hebat? 5A hebat. 5A. Ya, berikutnya Ibu punya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, ini yang harus kamu kerjakan sekarang. Kalian sudah duduk dalam kelompok. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Kamu harus berdiskusi. Ini ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Maskernya tetap begitu ya. Ibu bagikan LKPD. Kamu kerja berdiskusi kelompok. Sebentar, masing-masing kelompok untuk satu orang untuk melaporkan hasil diskusi. Ini. Iya. Silakan mulai. Ayah baca pertanyaan di situ.
materi ISPA yang tadi kita sudah belajar. Ya, kita sudah membaca teks, kita kerja ini, kita buat pertanyaan berdasarkan teks yang tadi kamu dengar. Silakan buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Silakan mulai. Ngomong pesan dong. Diskusi. Iya, di mana? Tulis di mana? Tulis dulu judulnya di mana? Iya, baik. Sudah semua? Sudah, baik. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Ya, sudah siap? Mana yang mau lebih dulu? Ayo, siapa yang lebih dulu? Kelompok mana yang mau lebih dulu? Ayo, takut? Ibu tunjuk saja. Ya, kelompoknya nasionalis, silakan. Ya, anak Olive, mari Olive. Berdiri di depan, silakan laporkan hasil diskusinya. Siap, Mas Olive? Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok nasionalis. Yang pertama, pertanyaan apa? Pertanyaannya, apa zat yang diambil tubuh saat kita bernafas? Zat yang diambil tubuh saat kita bernafas adalah oksigen. Yang kedua, di mana? Di mana letak alveolus? Alveolus terletak di dalam paru-paru. Kapan? Kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan? Udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selaput hidung. Yang keempat, mengapa? Mengapa manusia bernapas? Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Yang kelima, bagaimana? Bagaimana proses gas karbon dioksida keluar dari tubuh? Gas karbon dioksida keluar dari tubuh melalui pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembus nafas. Tulislah organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Ya, perhatikan. Yang kedua, laring. Ketiga, trakea. Keempat, bronkus. Kelima, bronkiolus. Keenam, tulislah ciri tangga nada diatonis mayor. Nada diatonis mayor 1/1/1, bersifat gembira dan diawali dengan nada do atau C. Iya, baik. Terima kasih kepada teman Olive. Kita tepuk salut. Tepuk salut. Salut Olive. Olive, oke. Iya, silakan duduk Olive. Berikutnya, iya, kelompok integritas Andre.
Silakan Andre. Selamat pagi teman-teman. Selalu semangat pagi, salam satu hati, yes, yes, yes. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok integritas. Apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Rambut yang terdapat di rongga hidung berfungsi menangkap kotoran. 2. Di mana letak alveolus? Letak alveolus terletak dalam paru-paru. 3. Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam disaring? Udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selak hidung. 4. Mengapa manusia bernapas? Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. 5. Bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernapas. 1. Lagu bertema riang gembira. 2. Lagu diawali dan diakhiri dengan do dan c. 1. Hidung. 2 faring. 3 trachea. 4 bronkus. 5 Ya, tepuk salut untuk kelompok Andre lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut Andre. Andre oke. Baik, untuk berikutnya suara harus lebih kuat. Nanti teman-teman tidak dengar. Mana lagi? Sandro, ayo. Pagi teman-teman. Selalu semangat pagi, salam satu hati, yes, yes, yes. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Kata tanya, apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Rambut yang terdapat di rongga hidung berfungsi menangkap kotoran. Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat terjadi di rongga hidung. Mengapa manusia bernapas? Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. 5. Bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses pernapasan. Tulislah organ pernapasan pada manusia. 1. Rongga hidung. 2. Laring. 3. Trakea. 4. Bronkus. 5. Bronkeolus. 6. Alveolus. Ciri-ciri tangga nada mayor. 1, 1,5. 1, 1,5. Iya, tepuk salut untuk Sandro. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, Sandro. Sandro oke. Baik, yang berikut. Selamat pagi teman-teman. Selalu semangat pagi, salam satu hati, yes, yes, yes. Saya ingin melaporkan hasil diskusi kelompok religius. Kata tanya, apa nama organ yang merupakan percabangan bronkus? Organ yang merupakan percabangan dari bronkus adalah bronkeolus. Di mana letak alveolus? Terletak di dalam paru-paru. Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Mengapa manusia bernapas? Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Bagaimana proses pertukaran oksigen dan Dioksida. Proses pertukaran oksigen dan karbondioksida saat udara berada di alveolus. Tulislah organ-organ pernapasan pada manusia. 1. Rongga hidung. 2. Faring. 3. Laring. 4. Trakea.
5 paru-paru kanan, 6 paru-paru kiri. Tulislah ciri tangga nada. 1. Bersifat riang gembira. 2. Diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Iya, terima kasih kepada teman Afilo. Tepuk salut untuk Afilo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut Afilo. Afilo, oke. Baik, luar biasa sekali. Ya baik, terima kasih banyak untuk kalian yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu bangga sekali karena kelas 5 luar biasa sekali hari ini. Baik, nah yang kita perhatikan sekarang untuk di bagian badan pernapasan pada manusia, kita perhatikan sama-sama. Nomor 1 itu apa yang kamu lihat tadi di gambar? Apa tadi? Organ apa? Rongga hidung. Lalu yang kedua itu apa? Faring. Yang nomor 2 adalah faring. Nomor 3 trakea. Laring itu sebelah atas. Nomor 3 apa? Trakea. Kelompok mana tadi yang jawab nomor 3 trakea? Benar. Iya, kelompok integritas. Terus mandiri tadi benar ya? Iya, jangan keliru. Yang itu sudah di trakea. Itu lihat yang membentuk tuh. Yang keempat adalah bronkus. Lalu nomor 5 bronchiolus dan nomor 6 alveolus. Ya, alveolus ada di dalam paru-paru itu. Baik. Selanjutnya mari kita buat kesimpulan sama-sama. Ya. Yang pertama, untuk menggali suatu informasi, kita harus membuat pertanyaan. Untuk membuat kita harus membuat pertanyaan dengan kata-kata apa tadi? Bagaimana, di mana, kapan, dan berapa. Untuk mengetahui suatu informasi, kalian harus menggunakan kata-kata tanya tadi. Lalu yang berikut, organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama apa? Rongga hidung. Yang kedua? Laring. Yang ketiga? Yang keempat? Bronkus. Yang kelima? Bronchiolus. Yang keenam? Alveolus. Itu adalah bagan atau organ pernapasan pada manusia. Dan yang berikut, ciri-ciri tangga nada mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang berikut, diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Baik, setelah kita buat kesimpulan ini, ada yang mau beri pertanyaan pada ibu? Tidak ada yang bertanya? Iya, baik. Kalau gitu sudah paham semua, ibu anggap kalian sudah paham. Sekarang kita masuk ke apa? Evaluasi. Nah, ibu sudah menyiapkan 10 nomor soal pilihan ganda. Silakan siapkan alat tulis. Dan ini pekerjaannya mandiri. Apa? Mandiri. Tidak boleh baku tanya. Sudah siap? Silakan kerjakan. Tulis dengan nama di kertas, sebentar dikumpulkan. Ayo cepat mulai.
Sudah, terus. Tapi itu pusing kamu. Orang bekerja sekali. Kerja masing-masing. Ya, mari. Kalau sudah, mari kumpulkan pekerjaannya, ayo. Pekerjaannya. Iya, baik, terima kasih. Pekerjaannya sebentar Ibu periksa. Sebentar Ibu akan bagikan hasilnya. Baik, anak-anak, Ibu mau tanya sekarang, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Bagaimana perasaannya? Kamu senang tidak? Senang tidak belajar dengan Ibu Yuyun? Senang, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Jadi di pertemuan berikutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari organ pernapasan pada manusia, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang penyakit-penyakit yang mempengaruhi organ pernapasan dan mengganggu. Ya, nanti itu ada di pembelajaran yang keempat. Ya, sekarang kita sudah selesai belajar. Ibu minta yang laki-laki satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Sandro, silakan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami sampai pembelajaran akhir ini. Sekarang kami mau pulang. Berkatilah kami dalam perjalanan nanti agar tidak ada mara bahaya yang menimpa kami. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Iya, baik. Selamat siang semua.